kita suka bersama-sama 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kakak langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, Bapak Ibu, kita satukan hati dan kita berdoa kepada Tuhan mengingatkan ibadah kita pagi hari ini. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan yang telah menyelamatkan, menuntun, memimpin setiap kehidupan kami sampai hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pemeliharaan tetap sempurna menjadi bagian setiap kami jemaat ASN di sini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami sehat, kami kuat, kami diberkati ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kepercayaan, untuk segala kebaikan, untuk segala Tuhan, kemurahan yang Tuhan terus berikan di dalam setiap hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau persembahkan syukur kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami membawa pujian dan hormat kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa hadir bersama dengan kami. Kami rindukan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kuasa Roh Kudus-Mu mengalir setiap kehidupan kami. Kami percaya pagi hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang hilang diteguhkan ya Tuhan. Setiap kami jemaat ASN diberkati pagi hari ini, dan Engkaulah menjadi Tuhan sumber kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dalam perjalanan, dalam persiapan. Tuhan, Engkau menuntun langkah mereka, tibakan mereka di tempat ini Tuhan. Sama-sama kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, biar suasana surgawi mulai kami rasakan di tempat ibadah kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur memulaikan ibadah kami pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita naikkan pujian ini. Pujian ini juga baru saya pelajari. Pujian bahasa Korea yang saya tanya bahwa hukumannya bahwa Tuhan menjadi terang di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan yang menjadi terang keselamatan di dalam setiap hidup kita. Mungkin kita tidak tahu seterusnya artinya, tapi mari kita naikkan pujian ini, pengagungan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus. Mari sekali lagi saya buka haleluya kembali berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam pujian hormat dan syukur kami bersembahan kepada Tuhan Yesus. Haleluya.
이 땅에 오셨네.
kasih. Kembali kita mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Angkat tinggi tanganmu. Tanda kau berserah kepada Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menarik dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Mari nikmati Tuhan pada hari ini. Yes. Engkau penolong, ya Bapa, di saat susah. Nikmati Bapak Ibu Saudara, nikmati tempat Haleluya, puji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tidak berkesudahan. Jiwaku
kasih buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas segala kebaikan dan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur kami kepadamu. Haleluya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Akan pujian bersama-sama. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar bersama saya kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan. Sekali lagi bersama-sama, kedua tangan. Yesus mendengar lebih dari yang Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Sekali bersama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan.
Yesus menjawab, lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ini keyakinan kami. Sekalipun kami belum melihat, sekalipun apa yang kami doakan belum terjadi dan belum dijawab, tapi kami mau tetap berserah pada Tuhan. Kami mau tetap mengandalkan Engkau dalam setiap laku kami, dalam setiap perbuatan kami. Walaupun kadangkala sekeliling kami mengecewakan kami, tapi yang kami tahu, Engkau Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Bahkan Engkau Tuhan tidak pernah berlaku curang atas kami. Pertolongan-Mu, kasih setia-Mu, perkenananmu limpah bagi setiap kami. Maka terima kasih buat hari ini. Kami boleh datang ke dalam bait-Mu yang kudus. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang telah memanggil kami untuk datang dalam bait-Mu yang kudus. Olehnya Tuhan, biar kehadiran kami tidak menjadi percuma dan sia-sia. Olehnya kami mau mengarahkan hati pikiran kami, dan kami menundukkan kehendak kami pada kebenaran-Mu. Sehingga firman yang kami dengar hari ini membantu kami dan menolong kami untuk memahami setiap perjalanan kehidupan ini. Terpuji nama Tuhan, materaikan firman yang kami dengar di dalam nama Yesus dan demi nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya dalam minggu ini? Luar biasa. Pasti luar biasa. Saya percaya kita luar biasa, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa pula. Tema firman Tuhan yang hari ini saya bagikan kepada setiap kita baca sama-sama 2-3. Iman mengatasi keterbatasan. Tahukah Bapak Ibu bahwa dalam hidup ini tidak selalu apa yang kita doakan itu yang terjadi. Betul ya? Tidak selalu hidup ini sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita. Tidak selalu demikian. Walaupun ada banyak peristiwa dalam hidup ini pula, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, ekspektasi kita terjadi. Betul, tapi tidak selalu demikian. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kita hadapi, yang kita alami itu di luar ekspektasi kita. Kita berharap sesuatu yang baik, tapi ternyata kadang-kala yang buruk yang datang. Kita berharap sesuatu yang menyenangkan, tapi ternyata hal duka cita yang kita alami. Kita berharap kita penuh dengan tawa dan senyum, tapi yang kita alami penuh dengan tangis, penuh dengan hal-hal yang mendukakan hidup kita. Itu sebabnya mengerti betul bahwa dalam hidup ini tidak selalu seperti yang kita harapkan yang kita alami. Tapi ingatlah, untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan dibutuhkan iman. Karena orang percaya hidup karena iman. Bilang sama sebelahnya, kami hidup bukan karena kekuatanmu, tapi karena iman. Kamu hidup bukan karena kekuatan. Pak, Bu, ingatlah, kita hidup bukan karena kekuatan kita, tapi karena iman. Dan ketahuilah, iman itu harus mampu mengatasi setiap keterbatasan. Apapun keterbatasan kita, apapun kelemahan kita, apapun yang kita alami, ingatlah, iman yang benar adalah iman yang mampu mengatasi keterbatasan. Dan hari ini ada satu peristiwa yang ingin saya bawa teman-teman dan semuanya kita untuk dapat melihat peristiwa ini dalam konteks iman yang mengatasi keterbatasan. Mari buka Alkitab kita bersama dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Kita baca bergantian, saya membaca ayat yang ganjil, ibu bapak baca ayat yang genap. Nanti pada ayat terakhir kita bersama-sama. Dimulai dari saya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, ibu bapak. Ia telah berulang-ulang memohon oleh tabib sehingga telah diberikannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk.
Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal jamaah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. 34:23, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Kisah yang kita baca ini diawali dari sebuah kisah yang terjadi di daerah seputaran Galilea pada masa itu. Pada waktu itu Yesus baru saja kembali dari daerah Gerasa, di mana pada waktu dia ada di daerah tersebut, Yesus menyembuhkan seseorang yang baru kerasukan roh jahat. Itu peristiwa di atasnya sebelum peristiwa ini. Dan saat Yesus kembali menyeberangi danau Galilea tersebut, banyak orang yang mengerumuni dia, banyak orang yang ada di sekeliling Yesus untuk mendengarkan dia, melihat apa yang dia lakukan, mendengar apa yang akan disampaikan. Dan salah satu orang yang ada pada kerumunan itu bernama Yairus, yaitu seorang pemimpin rumah ibadat yang ada pada waktu itu. Dia waktu itu datang menjumpai Yesus dan memohon agar Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit parah. Jadi pada waktu dia datang, dia minta Yesus sembuhkan anaknya yang sakit parah. Nah, pada waktu Yesus sedang berjalan dari kerumunan banyak orang itu menuju rumah Yairus, terjadilah peristiwa ini. Jadi peristiwa ini terjadi di tengah-tengah kerumunan yang begitu banyak orang pada waktu mengalami perjalanan dari tempat kerumunan itu menuju kepada pemimpin rumah ibadah, yaitu rumahnya Yairus, untuk menyembuhkan anak Yairus yang sedang sakit. Peristiwa ini ada di tengah-tengah perjalanan itu. Dan Alkitab yang kita baca pada saat ayat di atasnya tadi, maka kita menemukan kebenaran adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Sama-sama bilang dia menderita pendarahan. Dia menderita pendarahan. Saya mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya dialami oleh wanita ini, pendarahan yang dimaksud. Kalau kita baca dan kita mencari tahu, maka di dalam teks bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, maka pendarahan yang dimaksud itu adalah aliran darah, yaitu risis haimatos dalam teks bahasa Yunaninya, yang diartikan sebagai aliran darah. Memang dalam istilah pada masa itu hanya aliran darah. Kalau kita mengacu kepada jenis penyakit yang sama di era dunia medis modern ini, maka kondisi yang dialami perempuan ini kemungkinan besar merujuk pada salah satu dari sekian banyak jenis penyakit pendarahan. Tapi kita tidak tahu pasti jenis yang mana yang dialami. Kenapa dia bisa mengalami 12 tahun pendarahan ini? Ada yang disebut dengan pendarahan karena menstruasi yang berkelebihan, berkepanjangan. Apakah perempuan ini mengalami penyakit yang demikian? Kita juga tidak tahu. Ada juga karena gangguan hormon yang menyebabkan pendarahan itu tidak teratur. Gangguan hormon. Apakah perempuan ini mengalami itu? Kita juga tidak tahu pasti. Bahkan ada juga penyakit yang karena adanya tumor jinak di rahim yang bisa menyebabkan pendarahan kronis karena adanya tumor jinak. Apakah perempuan ini menghadapi itu? Alkitab juga tidak menjelaskan apa jenisnya. Atau yang terakhir, yaitu penyakit darah yang membuat tubuhnya sulit membekukan darah secara normal. Jadi waktu dia mengalami pendarahan menstruasi begitu, dia punya penyakit darah sehingga darah itu sulit untuk kembali pulih, sulit kembali membeku karena mungkin ada luka dan lain sebagainya. Apakah perempuan ini juga mengalami jenis itu? Alkitab juga diam terhadap itu.
Tapi yang pasti Alkitab menjelaskan dia mengalami penyakit yang namanya aliran darah. Pendarahan yang terus keluar dari tubuhnya. Sehingga apa yang terjadi ketika dia mengalami hal ini? Maka kita akan menemukan peristiwa yang tertulis dan tertuang dalam kitab Perjanjian Lama. Maka menurut hukum Taurat, perempuan yang mengalami hal yang demikian itu harusnya dijauhkan. Harusnya dia tidak bisa dekat dengan kerumunan banyak orang, dan harusnya dia terasing dalam kehidupannya. Karena dia dianggap najis. Dia dianggap najis sehingga perempuan itu maksudnya tidak boleh menyentuh orang lain. Karena ketika dia menyentuh orang lain, maka orang yang tersentuh oleh dia menjadi najis oleh karena dia. Bahkan bukan hanya itu, maka perempuan yang mengalami pendarahan ini pun menurut hukum Taurat, dia tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Dia tidak bisa masuk ke dalam kemah-kemah pertemuan. Dia tidak bisa masuk ke sana. Dia tidak bisa masuk ke tempat ibadah untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Dia tidak bisa lakukan itu. Karena kalau dia datang ke sana, maka korban itu pun menjadi najis. Tempat bait suci pun menjadi najis oleh karena dia. Bahkan bukan hanya sampai di situ, menurut hukum Taurat pun, kalau seseorang yang sudah menyentuh itu, maka orang tersebut harus menyucikan dirinya dengan ritual-ritual penyucian. Jadi kalau misalnya ada perempuan pendarahan, saya sentuh dia, saya harus masuk dalam ritual penyucian. Itu yang harus saya hadapi. Kebayang gak kita bagaimana kondisinya pada waktu itu? Dia mengalami keterasingan yang begitu kuat. Keterasingan sosial karena dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Karena setiap orang berinteraksi dengan dia menjadi najis karena dia. Dia mengalami keterasingan sosial. Bahkan bukan hanya keterasingan sosial, bahkan dia pun akan mengalami yang namanya keterasingan secara religius. Karena dia gak bisa datang ke dalam bait Allah. Dia gak bisa datang mempersembahkan korban kepada Allah. Dia mengalami keterasingan. Bahkan Alkitab mencatat selama 12 tahun. Sehingga dia bukan hanya mengalami penyakit fisik yang pendarahan 12 tahun, tapi dia juga bisa mengalami yang namanya penyakit mental. Kebayang gak 12 tahun tidak bisa berinteraksi dengan orang, terasing hidupnya, sendiri di rumah mungkin. Wah, kondisi bagaimana ini? Beberapa minggu yang lalu, salah seorang jemaat dari IC Conan itu mengalami penyakit. Jadi waktu itu Ibu Hero telepon saya, "Dek, ini ada ibu sedang sakit di rumah sakit Dankup," dia bilang begitu. Penyakit jantung, belum tahu penyakit jantungnya ini mau model bagaimana. "Dek, yuk temani untuk doa." Saya bilang, "Oke, coba telepon dulu, bisa nggak dikunjungi?" Bla 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 bla. Setelah itu tiba-tiba dia bilang begini, "Dek, ternyata sudah masuk ke istilahnya UGD, jadi nggak bisa dikunjungi." Kebayang, saya aja langsung kebayang begitu ya. Seorang ibu yang sudah tua renta, ibu itu sudah usianya hampir mendekati 70 tahun. Tidak punya kerabat dan harus sakit masuk ke ruang UGD sendiri gitu. Sampai ibu itu nangis, dia telepon, dia nangis, dia bilang, "Nggak ada yang menemani saya." Aduh, saya kebayang gak, perempuan ini 12 tahun loh. Yang sehari aja udah gimana perasaannya. Ini 12 tahun dia harus mengalami keterasingan. Keterasingan dalam banyak hal, sosial, bahkan keterasingan dalam hal religius. Dia tidak terpuaskan, sehingga apa? Bukan hanya fisiknya yang sakit, mentalnya pun sakit, emosionalnya pun terganggu. Si wanita pendarahan 12 tahun ini. Bahkan bukan hanya itu, secara spiritual pun dia dianggap tidak layak untuk beribadah. Dia tidak dapat berinteraksi dengan masyarakat. Secara spiritual pun dia mengalami tekanan yang begitu berat. Kebayang gak kita kondisi seperti itu? Tapi yang luar biasa, di tengah-tengah kondisi yang demikian, dia tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan banyak hal demi kesembuhannya. Sehingga di dalam Markus pasal yang kelima 26, segala upaya dia lakukan. Tapi Alkitab juga mencatat justru segala upayanya itu tidak membuahkan hasil. Apa yang terjadi, keadaannya semakin memburuk. Bahkan apa yang terjadi, Alkitab mencatat dia menghabiskan seluruh harta kekayaannya demi sebuah kesembuhan. Dia sudah sakit, mengalami keterasingan sosial, mengalami keterasingan secara religius,
yang mengakibatkan mentalnya drop, kerohaniannya ambruk, dia pun mengalami yang namanya kehabisan seluruh hartanya. Apa yang dia tabung selama hidupnya habis. Bahkan bukan hanya apa yang dia tabung, apa yang dia punya pun habis semuanya. Saya teringat kepada ibu yang tadi juga. Pada waktu dia nelpon kepada saya, dia bilang begini, Pak Juan, oh iya Bu, gimana kabarnya? Jadi gimana Bu rencananya? Oh iya Pak, dia bilang, berapa Bu biayanya nantinya? Biaya termahal itu 25 juta won. Oh my God, 25 juta won. Itu pasang ring Pak, dia bilang. Oh 25 juta won. Terus waktu dia dengar mungkin saya nadanya agak di bawah, dia bilang begini, nggak apa-apa Pak Juan, dia bilang, Bapak nggak usah apa. Ngasih Bu, saya dengar angka itu, saya bukan ibu yang drop, saya yang drop dengar angka itu 25 juta won, bukan ibu yang drop, saya yang drop dengar angka itu. Dia bilang nggak apa-apa Pak, nggak usah cerita yang lain ya Pak ya. Dia bilang, oh iya Bu, nggak apa-apa Pak, saya masih punya sesuatu lah untuk dipakai untuk itu. Saya nggak kebayang wanita ini yang 12 tahun pendarahan, yang hanya sakit begitu saja 25 juta won. Sampai dia bilang begini sama Bapak Pendeta Maju. Dia bilang begini, melalui Ibu Yul, istri Pak Maju. Dia bilang begini, Bu, tidak usah beritahu sama siapapun dan tidak usah cari dana untuk pengobatan saya. Saya masih bisa sanggup, keluarga di Indonesia pun masih punya tabungan untuk kami bisa kolek 25 juta won. Tapi tolong tetap dukung doa. Singkat cerita, kami berdoa. Saya, Ibu Hero, karena kami berdekatan rumahnya. Asrama saya dengan tempat tinggal Ibu Hero, apartemennya dekat. Jalan kaki 500 meter nyampe. Saya datang ke sana, kami berdoa bersama. Dan puji Tuhannya, yang keluar tidak sampai 25 juta won. Hanya 6 juta won. Karena tidak sampai dipasang ring. Saya bilang, puji Tuhan ya. Saya langsung lega. Setelah itu dioperasi dan sampai sekarang beliau masih tinggal di IC Chonman, masih tinggal di sana. Saya bilang puji Tuhan. Ekspektasi kita 25 juta, tapi ternyata tidak demikian. Saya bisa bayangkan keadaannya seperti itu. Kebayang begitu. Wanita ini memiliki masalah yang cukup pelik dalam hidupnya. Tapi apa yang kita baca dalam narasi yang Alkitab catat? Yang kita baca di dalam ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Ujung dari cerita ini, kisah ini happy ending, di mana perempuan itu mengalami mukjizat dan dia mengalami kesembuhan. Tapi kesembuhan yang dimaksud, saya tidak sedang membahas kesembuhannya. Ya, saya tidak melihat perspektif kesembuhan. Sembuhlah dari penyakitmu, ini artinya luas sekali. Ingat tadi ya, dia mengalami banyak penyakit. Penyakitnya yang dialami itu bukan hanya fisik, tapi penyakit mental, penyakit spiritual, dan juga penyakit dalam hal keuangan. Jadi ada 4 masalah dalam kehidupan si wanita ini. Fisik, iya. Psikis, iya. Kejiwaan, karena dia mengalami keterasingan 12 tahun, tidak dapat berinteraksi dengan orang lain. Dia mengalami tekanan sosial yang begitu kuat. Dan juga dia mengalami tekanan spiritual yang begitu kuat karena tidak datang beribadah kepada Tuhan selama 12 tahun. Bahkan dia juga menghabiskan seluruh hartanya. Jadi ada 4 masalah yang dia hadapi. Tapi pada waktu kalimat ini muncul, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Sembuh dalam ayat ini, maka dia mengalami kesembuhan total dari 4 jenis penyakit ini. Jadi bukan hanya sembuh secara fisik yang dimaksud pada ayat ini, bukan. Dari bahasa aslinya, sembuh seperti dia tidak pernah mengalami penyakit itu. Paham maksudnya ya? Kalau misalnya gini teman-teman, luka ya, terpotong sedikit gitu. Atau dioperasi lah gitu ya, dipotong. Ada nggak bekasnya, bekas jahitan? Hilang nggak itu bekas? Enggak, tetap. Nah, perempuan ini beda. Perempuan ini seperti dia tidak pernah mengalami penyakit itu. Nah, itu hebatnya. Dari kata sembuhlah dari penyakit itu. Jadi dia tidak ada menunjukkan tanda-tanda dia pernah pendarahan sama sekali. Itu yang namanya kesembuhan dalam konteks yang lengkap, komplit yang dikerjakan oleh Yesus. Yesus itu luar biasanya begitu. Kalau teman-teman juga nanti lihat ke 10 orang kusta,
Kalau orang kusta sembuh kan kita lihat ya udah sembuh aja gitu ya, sembuh aja gitu. Tapi kan tangan yang putus tetap putus gitu kan. Tapi yang Yesus lakukan nggak begitu. Sembuh tapi tangan yang putus itu tiba-tiba muncul lagi tangan yang baru, seperti tidak pernah kena kusta. Itu konsep kesembuhan Yesus. Tapi hari ini saya nggak mau bahas itu. Saya nggak mau bahas kata sembuhlah dari penyakitmu. Saya ingin melihat dari kata imanmu telah menyelamatkan. Ini yang mau saya bagikan kepada teman-teman. Walaupun ada banyak peristiwa yang harus kita lihat dari ayat ini, banyak nilai-nilai rohani yang bisa kita dapat. Tapi hari ini dari satu perspektif aja, iman yang mengatasi apa? Keterbatasan. Saya mau lihat di sini. Karena iman yang mengalami keterbatasan tersebut, mengatasi keterbatasan tersebut, yang mampu membuat dia mengalami yang namanya kesembuhan. Kesembuhan fisik, iya. Kesembuhan spiritual, iya. Bahkan kesembuhan fisikis, kesembuhan emosional, iya. Bahkan kesembuhan secara finansial pun, iya, diterima oleh wanita itu. Karena apa? Karena iman yang mampu mengatasi keterbatasan yang ada. Nah, saya ingin membawa kita untuk melihat iman yang mengatasi keterbatasan itu iman yang bagaimana. Maka kembali kepada ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama. 2-3. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka didengar dengan orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Alkitab mencatat dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Ingat pada waktu itu kerumunan banyak orang yang ada. Dan pada waktu itu Yesus sudah melayani begitu cukup lama, walaupun tidak terlalu lama karena masa hidupnya, masa pelayanannya pun hanya 3,5 tahun pada masa itu. Ini pelayanan yang Yesus lakukan yang sudah lebih dari 1 tahun masa pelayanannya pada saat itu. Alkitab mencatat dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita apa yang didengar oleh wanita ini? Berita apa yang didengar oleh wanita yang pendarahan 12 tahun ini tentang Yesus? Maka kalau kita kembali kepada ayat-ayat sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, maka di sana dijelaskan Yesus mampu meredakan angin ribut. Artinya Yesus berkuasa atas alam semesta. Dan wanita itu mendengar berita tentang itu. Bahkan bukan hanya sampai di situ. Di pasal sebelumnya pun maka Alkitab mencatat Yesus pernah menyembuhkan orang lumpuh. Bahkan Yesus pernah menyembuhkan orang yang sakit kusta pada pasal-pasal sebelumnya. Dan wanita itu mendengar berita tentang itu. Dia mendengar kisah itu dari mulut ke mulut orang banyak. Artinya dia mendengar bahwa Yesus berkuasa atas sakit penyakit. Apalagi yang dia dengar, maka peristiwa di Gerasa pun dia dengar berita itu. Sehingga orang berkerumun. Karena apa? Yesus berkuasa atas setan dan mengusir setan dari kehidupan seseorang yang ada di Gerasa. Bahkan bukan hanya sampai di situ, dia pun pernah mendengar kisah bahwa Yesus bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Artinya wanita ini mendengar berita tentang Yesus, berita bahwa Yesus berkuasa atas alam maut, berita bahwa Yesus berkuasa atas sakit penyakit, berkuasa atas setan, dan berkuasa atas alam semesta. Berita inilah yang didengar oleh wanita ini, sehingga pada waktu dia dengar berita itu, dia dengar kabar itu, maka imannya bangkit. Maka imannya berkata, dia harus bangkit. Oleh karena itu, hal pertama yang harus kita pahami dari peristiwa ini, iman itu timbul dari pendengaran, Pak. Iman itu timbul dari pendengaran, Bu. Wanita itu mendengar berita tentang Yesus, imannya timbul dan muncul. Oleh karena itu, dengar, hati-hati dengan apa yang kau dengar hari ini. Karena dunia hari ini sedang tidak baik-baik saja, khususnya Indonesia. Kalau kita terlalu banyak, saya bukan anti yang namanya prediksi, saya bukan anti yang namanya ahli ekonomi bilang apa tentang dunia, saya bukan anti dengan semuanya itu. Saya juga mau mendengar itu. Tapi mana yang lebih banyak yang kita dengar hari ini? Karena kalau kita lebih banyak mendengar sesuatu dan mengarahkan telinga kita kepada berita-berita, kabar-kabar yang tidak menunjukkan hal yang baik, maka dengar. Yang muncul bukan iman, tapi ketakutan. Oleh karena itu iman yang mengatasi keterbatasan adalah iman yang mampu timbul dari pendengaran. Dan Alkitab mencatat pendengaran itu harus bersumber dari firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Wanita itu mendengar berita-berita tentang Yesus sehingga imannya bangkit dan dia mulai berkata, asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Secara sederhana mungkin dalam hatinya dia bilang begini, oh ya, Yesus mampu. Yesus berkuasa. Oh, berarti dia mampu menyembuhkan aku.
Berarti dia sanggup melakukan hal yang baik dalam hidupku. Berarti dia mampu mengatasi setiap keterbatasanku. Dia mampu mengatasi setiap masalahku. Dan dia sanggup membawa aku lepas dari keterbelenggungan, dari keterasingan ini. Itu yang dialami oleh wanita itu. Sehingga muncul imannya karena dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Pak, Bu, apa yang hari ini kita dengar? Saya tidak anti dengan media sosial. Saya tidak anti dengan berita-berita yang ada. Tapi mana yang lebih banyak yang kita dengar? Kemana telinga kita lebih banyak kita sendengkan? Kemana telinga kita lebih banyak kita arahkan? Apakah kepada firman Allah yang adalah kebenaran itu, yang mampu membangkitkan iman, menimbulkan iman kita, atau kepada sesuatu yang mampu membuat iman kita lemah, mampu membuat iman kita drop, dan mampu membuat kita jatuh, dan kita menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi tawar hati dalam hidup ini? Atau kepada firman Kristus yang mampu menimbulkan iman? Saya mengutip beberapa pernyataan dari tokoh-tokoh yang sangat familiar dalam kekristenan. John Calvin pernah mencatat dan dia berkata, iman itu tidak berasal dari spekulasi manusia atau usaha pribadi, tetapi melalui pendengaran akan firman Allah. Bahkan bukan hanya John Calvin, maka Martin Luther pun dalam salah satu tulisannya berpendapat bahwa iman itu datang melalui mendengar. Mendengar, bukan melalui melihat atau melakukan, tapi mendengar. Tapi sekali lagi, mendengar apa? Firman Kristus. Bahkan di dalam teolog modern sekarang, Calvin pun berpendapat bahwa iman itu bukanlah hasil dari pengalaman subjektif seseorang, manusia, tetapi sesuatu yang terjadi ketika kapan? Ketika manusia itu mulai mendengar. Mendengar apa? Firman Allah. Oleh karena itu, ayo begitu. Kita harus lebih banyak mendengar dan mengarahkan telinga kita kepada firman Allah daripada terhadap hal-hal lain. Sekali lagi, tidak dilarang mendengar hal itu. Tapi mana lebih condong? Apakah kita mendengar kepada firman Allah, menaruh hati kita, pendengaran kita kepada firman yang menimbulkan iman, atau kepada sesuatu yang mampu menimbulkan ketakutan, kecemasan, bahkan membuat kita makin drop dalam hidup? Ingatlah bahwa hari-hari yang semakin hari kita jalani ini bukanlah hari-hari yang semakin baik. Tapi Alkitab juga mencatat menuju kepada kesudahannya, hari-hari di mana kita bergerak, hari-hari di mana kita tinggal hari ini semakin jahat. Oleh karena itu, arahkan telinga kita kepada apa yang harus kita dengar, yaitu firman Allah. Amin. Makanya kalau dengar khotbah itu jangan tidur, Pak, Bu, nggak muncul imannya. Ada satu peristiwa dalam Alkitab sangat lucu sekali. Karena mendengar firman Allah, ada seorang pemuda jatuh dan pernah baca ayat itu? Nggak pernah. Karena dia mendengar firman Allah, tapi pada waktu dia mendengar, dia tidak baik-baik mendengar. Dia ngantuk. Dan apa yang terjadi? Waktu dia mendengar itu, dia jatuh dan mati. Kebayang nggak? Itu Alkitab yang catat. Bilang sama sebelahnya, bukan kamu yang dimaksud. Bukan kamu yang dimaksud. Bukan kamu. Bukan saya bilang tiba-tiba Bapak Ibu mati saat ini. Enggak, paling tidak kalau kita nggak dengarkan firman Tuhan, sorry to say, kita mati secara rohani. Karena hanya mendengar firman Tuhan lah kita bisa bangkit, kita bisa maju, kita bisa mengatasi keterbatasan kita. Tapi kalau nggak dengar firman Tuhan, mati memang. Bukan mati secara fisik, mati secara rohani kita. Mengalami ketakutan. Setelah itu dalam menghadapi masalah kita bilang, sudah tidak kuat kita lagi. Ambil tali, gantung diri, gitu. Mati juga, modal juga gitu kan. Atau ambil bayi minum, karena nggak kuat. Ingatlah, hari di mana kita bergerak bukan makin baik, makin jahat, tapi tegakkan hidup kita, tetapkan hidup kita untuk tetap berdiri dan mendengarkan firman Allah. Bilang sama sebelahnya, datang doa malam, datang doa ibadah minggu. Bilang sama sebelahnya. Karena di waktu doa malam dan di ibadah minggu kita mendengarkan firman. Amin. Ingatlah sama sebelahnya lagi, kamu yang dimaksud. Untuk itu kamu yang saya maksud ya. Masa doa malam hanya kami aja? Ya, saya tahu Bapak Ibu capek, saya tahu. Bukan kami tidak tahu, saya tahu. Tapi ingatlah, ketika engkau dengar firman Tuhan, maka imanmu muncul, maka engkau akan bergairah kembali. Entah kenapa, Pak Bu, ketika kita datang dalam bait Allah,
kita datang menyembah Tuhan, kita datang mendengarkan firman. Entah kenapa, menurut ilmu medis pun itu sudah dikonfirmasi melalui ilmu medis, penelitian banyak. Entah kenapa itu ada hormon baik yang timbul dalam tubuh seseorang itu. Itu ilmu medis. Saya juga tidak tahu, makanya saya gunakan kata entah kenapa. Karena saya bukan ahli medis, entah kenapa tiba-tiba begitu. Itu sudah dikonfirmasi. Bahkan Alkitab pun sudah mengkonfirmasi, Alkitab pun sudah menegaskan itu. Itu yang disebut dengan hal baik, dan itu bisa memunculkan iman karena mendengar. Bilang sama sebelahnya sekali lagi, datang doa malam. Datang doa malam. Datang doa malam. Datang doa malam. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan apa ya sering? Yang kedua, baca sama-sama 2-3. Iman mendorong tindakan. Iman mendorong tindakan. Perhatikan ayat 31 dan 32 ini. Saya baca, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang itu berdesak-desakan. Saya sengaja saya sengaja buat kata-kata pentingnya supaya teman-teman bisa ingat. Orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau berkata, siapa yang menjamah aku? Ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Pada waktu perempuan itu mendengar berita tentang Yesus, Alkitab mencatat imannya timbul. Sehingga dia berkata begini, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku sembuh. Saya mulai dari kata menjamah. Menjamah. Dalam bahasa teks asli Alkitab, dalam bahasa Yunaninya sendiri, kata menjamah ini diartikan bukan menyentuh sesuatu dengan ringan. Artinya begini. Oh, bukan begitu. Bukan ya. Ya sudah. Bukan itu artinya. Tapi itu berarti lebih daripada itu, yaitu dengan maksud memegang sesuatu, menyentuh sesuatu dengan satu harapan yang besar. Harapan apa itu? Alkitab mencatat didasarkan pada satu kepercayaan yang mendalam untuk memegang sesuatu dengan erat dan penuh keteguhan. Dia pegang erat-erat. Jadi artinya menjamah seperti itu. Jadi wanita itu secara tidak langsung sedang berkata begini, asal ku pegang erat jubah itu, ku pegang erat, bukan ku pegang biasa, bukan menyentuhnya biasa begini, tapi ku pegang erat yang didasarkan pada harapan besar dan kepercayaan mendalam, maka aku akan sembuh, kata wanita itu. Itu kata yang digunakan. Tapi ingat apa yang dihadapi oleh wanita itu. Alkitab mencatat banyak orang dan sedang berdesak-desakan. Apa yang kita bisa lihat? Saya tadi sudah jelaskan 4 hal yang dialami oleh wanita itu. Alkitab mencatat dia mengalami penyakit. Alkitab mencatat keterasingan 12 tahun, keterasingan sosial, keterasingan spiritual 12 tahun. Harta benda habis. Di tengah-tengah kerumunan banyak itu, dia masih mampu berkata, asal ku jamah saja jubahnya. Dan apa yang terjadi? Dia mengambil satu tindakan nyata. Tindakannya apa? Dia mengatasi keterbatasan yang ada. Dia mengatasi setiap tembok-tembok pemisah, batasan-batasan yang ada. Walaupun banyak penafsir yang bilang begini, memang si perempuan ini saking imannya besar, dia udah gak peduli sama orang. Kebayang gak banyak orang najis gara-gara dia waktu itu? Karena udah bersentuhan, berdesak-desakan orang, tersentuh najis, tersentuh najis, tersentuh najis. Banyak orang najis gara-gara dia. Tapi kedua perempuan ini, banyak penafsir yang bilang begini, perempuan ini dalam bahasa sehari-hari, perempuan ini EGP, emang gue pikirin, yang penting gue sembuh, peduli amat lu, biar lu najis semua, najis lah gitu, tersentuh semua, najis gitu. Oleh karena dia, di situ saya melihat, wow, perempuan ini hebat sekali tindakannya. Karena sebuah kepercayaan, tindakannya itu hebat sekali. Dia mampu mengatasi setiap keterbatasan. Bahkan dia mampu mengatasi setiap batasan-batasan sosial yang ada. Bahkan batasan-batasan spiritual, dia tembus semuanya itu. Dengan maksud untuk menjamah jubah itu. Barclay pernah berpendapat bahwa tindakan perempuan ini mengandung 2 unsur. Ini yang disebut Barclay dengan istilah iman sejati. Harus memiliki 2 unsur ini. Ini yang dihadapi oleh wanita itu. Yang pertama unsurnya apa? Keberanian. Yang kedua unsurnya apa? Risiko. Ini yang dialami oleh perempuan itu. Dengan berani dia berkata begini,
aku harus menjamah jubahnya, karena dengan menjamah jubahnya maka aku sembuh. Dia cukup berani untuk melakukannya. Dia cukup berani untuk mengerjakan iman itu. Dia mengambil suatu tindakan yang disebut dengan keberanian. Di tengah kerumunan banyak orang, dia terobos. Apakah dia bisa mati kepijak? Bisa. Tapi dia berani untuk mengambil risiko itu. Apakah karena dia banyak orang yang dinajiskan pada masa itu? Iya. Apakah tidak ada orang yang mengenal dia di kerumunan banyak itu? Pasti ada yang mengenal dia. Tapi dia EGP, emang gue pikirin. Dia atasi semua keterbatasan, dia atasi semua batasan-batasan sosial yang ada. Dia batasi semua batasan hukum agama yang ada saat itu. Batasan religius yang tadi, yang tidak bisa datang dan tidak bisa mendekat dengan orang lain. Dia ambil suatu tindakan untuk menantang batasan-batasan sosial itu semua. Wanita ini memiliki unsur keberanian. Dia memiliki unsur resiko dalam imannya. Dia bilang begini, asal aku sembuh, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh, nggak peduli. 12 tahun pendarahan, lemah secara fisik. Bisa mati terpijak, bisa. Bisa mati karena desakan-desakan orang banyak, sesak nafas dan lain sebagainya, bisa. Tapi dia berani. Dia menanggung resiko terhadap iman. Kalau kita kembali kepada pernyataan-pernyataan teolog, maka ada teolog yang berpendapat begini. Iman sejati itu bukan sekedar percaya dalam hati, bukan. Tapi iman sejati itu juga harus bertindak berdasarkan kepercayaan. Bertindak berdasarkan kepercayaan. Kalau kita mengingat kembali para tokoh-tokoh, di sini nggak ada. Saya lupa menambahkannya. Kalau kita ingat kembali, perhatikan di dalam Ibrani pasal 11, para saksi-saksi iman, maka kita mengerti betul bahwa iman itu harus disertai dengan sebuah tindakan. Karena iman itu harus mampu diimplementasikan dalam suatu tindakan nyata. Dan iman itu harus mendorong kita untuk melakukan suatu tindakan. Karena apa yang kau percayai harus engkau lakukan. Dan apa yang kau lakukan, engkau harus percayai itu. Saksi-saksi iman mencatat hal-hal yang demikian. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 11, Alkitab mencatat karena iman, Habel mempersembahkan korban yang lebih baik dari Kain. Karena iman, artinya iman mendorong suatu tindakan nyata. Karena iman, Habel mempersembahkan yang lebih baik daripada Kain. Alkitab juga mencatat karena iman, maka Nuh mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Ada faktor resiko di sana, ada faktor keberanian di sana. Maka Alkitab mencatat juga Nuh diasingkan dari teman-teman yang lain, dari penduduk bumi pada masa itu. Dia mengalami ocehan, cemoohan dari orang lain. Dia menanggung resiko itu karena iman. Dia menanggung suatu konsep kerohanian yang kuat, bahkan keberanian yang kuat karena iman. Karena iman itu harus disertai dengan tindakan yang memiliki unsur keberanian dan resiko. Bahkan Alkitab mencatat Abraham pun karena iman di dalam Ibrani pasal 11, dia berangkat ke negeri yang dia tidak ketahui. Bahkan tidak hanya sampai di situ, Alkitab mencatat karena iman pun Abraham mempersembahkan anaknya Ishak yang terkasih itu. Karena iman dia mampu mengambil suatu tindakan yang penuh keberanian dan menanggung risiko karena iman. Kalau waktu itu tiba-tiba anaknya itu waktu dia mau potong tiba-tiba memang terpotong dan mati gitu kan, siapa lagi keturunannya? Tapi dia berani untuk ambil risiko itu. Bahkan Alkitab juga mencatat karena iman Musa menolak disebut putri Firaun karena iman. Dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah dan meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Dengan tidak takut akan murka raja. Masih banyak tokoh-tokoh Alkitab lain. Semuanya mereka dijuluki dengan pahlawan iman. Artinya apa? Mereka bertindak karena imannya. Apa yang mereka percayai, mereka lakukan dalam tindakan nyata. Di mana mereka berani mengambil sikap. Di mana mereka berani untuk mengambil risiko. Itulah konsep iman yang mengatasi keterbatasan. Iman yang mampu mengatasi keterbatasan. Iman yang mampu berani bertindak dan juga berani mengambil resiko apapun resikonya, nyawa pun taruhannya, berani untuk itu. Itulah iman yang mengatasi keterbatasan. Oleh karena itu, Pak, Bu, apa yang kau percayai hari ini? Siapkah engkau bertindak sesuai dengan iman? Apa yang kau percayai hari ini? Kalau kau punya iman sesuatu, maukah engkau bertindak dengan hal itu? Setidaknya ada dua tindakan, saya akan tutup di sini. Setidaknya ada dua tindakan yang besar yang dilakukan oleh wanita ini.
yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu adalah semangat. Semangat. Perempuan ini semangat sekali. Semangat sekali. Sangat semangatnya, dia mengatasi setiap keterbatasannya yang ada. Dia mengatasi, bahkan dia mampu mengatasi setiap kelemahan tubuhnya. Dia semangat. Itu sebabnya sering kami hadapi juga, kami sering bercanda gitu sama hamba Tuhan, gitu kan. Dan kalau di gereja aliran Pentakosta Karismatik itu biasa yang namanya altar call. Biasa ya altar call. Biasa altar call itu pendeta akan bilang, siapa yang mau didoakan maju ke depan. Kalau kami kadang melihat begitu kan kami langsung gini, pernah ya, tapi jangan bilang, oh ternyata kayak gitu ya hamba Tuhan. Bukan. Sering kami, kalau kami gitu tim gitu kan, kami langsung bilang begini, kayaknya di sana nggak bakalan sembuh. Sampai dunia kiamat, dunia jungkir balik juga nggak bakalan sembuh. Nah kalau di sana itu sembuh. Kalau sana itu kayaknya dia akan mengalami sesuatu pasti. Terlihat dari tindakannya dan sering sekali karena semangat. Sering sekali kami kayak begitu. Kalau altar call begitu, siapa yang mau didoakan supaya sembuh? Kalau ada orang yang karena sesuatu imannya dia percaya dia akan sembuh, dia pasti akan lari. Dia nggak jalan santai gitu. Aduh. Itu kan orang yang nggak punya iman, sudah jauh sembuh nyanda sudah jauh maju. Tapi kalau orang yang punya iman dia pasti lari. Dia pasti lari. Siapa yang mau disembuhkan maju ke depan, lari itu. Maka waktu kami lihat dia lari dari jauh, kami langsung bilang begini, kayaknya dia pasti dapat sesuatu deh. Mau itu kesembuhan, mau itu penguatan, terserah apa yang Tuhan mau taruh dalam diri dia. Tapi dia pasti. Karena ada tindakan yang kelihatan dari iman itu. Semangat gitu. Bapak Ibu sendiri deh, kalau bangun pagi hari, bisa nggak membedakan hari itu akan dijalani dengan baik atau tidak diawali dari bangun tidur? Bisa nggak membedakannya? Bisa nggak? Bisa. Saya bisa. Kalau saya bangun pagi sudah ogah-ogahan, semangat gak semangat, yakin saya sepanjang hari itu hidup udah kayak di neraka gitu suasananya. Tapi kalau pagi itu saya sudah bersemangat, maka itu santai aja tuh menghadapi sepanjang hari itu. Santai. Kayak gak terasa gitu. Makanya saya selalu bilang sama jemaat waktu di Indonesia, saya bilang begini, Pak Bu, kalau bangun pagi itu semangat. Bapak Ibu punya iman yang besar bahwa hari ini Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan, semangat dong bangun paginya. Gitu, bangun pagi semangat. Aku mau kerja, harus mandi semangat, nyanyi. Kayak Erwin tadi kan tadi pagi, ini apa sih ini kok ada suara yang lain gitu. Semangat banget dia orang gitu ya. Dengan suara lantang dia nyanyi. Itu menunjukkan semangat gitu. Semangat. Dan yang kedua, tindakan nyata dari wanita ini adalah dia tidak takut. Dia tidak takut. Sering sekali kita takut gitu. Jadi dua tindakan ini yang saya lihat aplikatif sekali untuk dilakukan. Wanita ini semangat gitu. Bukan hanya semangat, tapi dia tidak takut. Dia siap untuk menanggung resiko. Dia siap untuk menanggung beban. Dia tidak takut. Oleh karena itu, yuk Pak Bu, siapkah kita bertindak sesuai dengan iman kita? Minimal dua hal tadi. Engkau semangat dalam menjalani hari-harimu. Dan yang kedua, engkau tidak takut menghadapi apa. Jika Tuhan ada di pihakmu, maka ingatlah siapa yang menjadi lawannya. Jika Tuhan ada bersama dengan engkau, maka ingatlah segala sesuatu akan terjadi seturut dengan kehendaknya. Dan kalaupun engkau dibawa dalam lembah kelam, ingatlah lembah kelam pun bisa diubahkan oleh Dia asal Dia ada di sana. Jauh lebih penting berjalan bersama dengan Dia, sehingga dalam lembah kelam sekalipun, dalam ombak sekalipun, kalau Dia ada di sana, iman kita melahirkan suatu tindakan nyata. Maka saya percaya badai sekalipun akan mampu diredakan oleh Dia. Amin. Mari kita lakukan berdiri bersama-sama. Kita nyanyi lagu yang tadi Pak, tak selalu Tuhan menjawab. Ini pengakuan kami. Ini iman kami di hadapan Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Tuhan untuk bekerja, Yang mustahil menjadi mungkin.
oleh karena percaya. Dari awal sekali lagi bersama-sama. Tuhan menjawab doa, kami yang terbaik Di waktu yang tepat, izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendera lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Bersama Yesus mendera lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Dari awal bersama-sama dengan pujian, selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Ada kedua tanganku. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan cara di waktu yang tepat, bukan melihat. Sekali lagi bersama Yesus lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab, Engkau menjawab dari yang terbaik. Dengan cara-caranya di waktu yang tepat, kami melihat segala sesuatu. Mari kita sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab kami percaya bagi Engkau segalanya. Biar Engkau temukan iman dalam hidup kami, iman yang mengatasi setiap keterbatasan kami, iman yang mengatasi setiap kelemahan kami, iman yang mengatasi setiap batasan-batasan yang ada. Biar kami mendengar suara-Mu, kami mendengar firman-Mu. Kami mengarahkan telinga kami kepada kebenaran. Kami mengarahkan telinga kami kepada firman Allah. Kami mengarahkan pendengaran kami kepada setiap firman yang kami baca, kami dengar, kami renungkan di dalam setiap keseharian kami. Dan kami mulai bertindak sesuai dengan iman kami.
Kami akan menjalani setiap hari-hari kami dengan bersemangat. Kami menjalani setiap hari-hari kami dengan tidak takut terhadap apapun, tidak takut terhadap siapapun, karena Allah ada di pihak kami. Engkau ada berjalan bersama dengan kami. Kemenangan kami peroleh, mukjizat kami alami, kami dibangkitkan, kami mengalami kerobosan, kami mengalami hal baik di dalam nama Yesus. Ini iman percaya kami, ini keyakinan kami, ini hidup kami bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau hebat dan dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang angkat kedua tanganmu. Yesus ambil tindakan iman hari ini. Ku harapkan dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Sebagai hamba Tuhan, saya akan mengingatkan saudara, arahkanlah telingamu kepada setiap firman. Di tempat engkau bekerja, di tempat engkau tinggal, di apartemenmu, arahkanlah telingamu untuk firman dan kebenaran. Bacalah Alkitab dalam setiap keseharianmu, renungkanlah firman siang dan malam. Maka firman yang kau baca, yang kau renungkan, yang kau dengar itu akan menimbulkan iman dalam hidupmu. Dan imanmu itu akan mengatasi keterbatasan yang ada. Imanmu itu akan membangkitkan engkau. Imanmu itu akan membangkitkan gairahmu, membangkitkan semangatmu dalam menjalani setiap hari-hari. Saya tahu betul semuanya kita yang ada di sini, kita terpisah dengan keluarga kita. Kita lelah dalam beraktivitas, kita lelah dalam bekerja. Saya tahu betul itu. Oleh sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan saudara, mari ambil tindakan-tindakan kecil dalam setiap kehidupan. Mulai harimu dengan berdoa, bersemangatlah. Jangan pernah takut menghadapi segala sesuatu. Sehingga ketika engkau tetap memiliki iman, maka iman tersebut akan mengatasi setiap keterbatasan, bahkan mengatasi setiap batasan-batasan yang ada. Sehingga apa yang tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah engkau rancangkan pun, Tuhan sediakan bagi engkau. Ketika engkau punya iman yang luar biasa. Angkat kedua tanganmu. Bapa dalam surga, sebagai hamba Tuhan kami mau berdoa bagi setiap jemaatmu yang hari ini mendengar firman, bagi setiap jemaatmu yang mengangkat tangan mereka, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau mengembalakan setiap mereka. Engkau menjadi gembala yang agung dalam hidup mereka. Pimpin dan bantulah mereka mengerjakan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Berikan mereka kemampuan, bahkan Roh Kudus bantu mereka dalam segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan mereka, untuk mereka tetap menyendengkan telinga mereka, merenungkan firman, membaca Alkitab, sehingga mereka memiliki iman yang teguh. Bantu mereka Tuhan di tengah-tengah kelelahan fisik mereka, di tengah-tengah keterasingan mereka, di tengah-tengah setiap batasan yang mereka hadapi. Bantu mereka sehingga mereka mampu bangkit menunjukkan iman mereka. Dan Roh Kudus bantu pula mereka untuk dapat melakukan tindakan-tindakan iman dalam keseharian mereka, dalam setiap hidup mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah tempat tinggal mereka, dalam berinteraksi sosial. Tuhan bantu jemaatmu, bantu umatmu untuk mampu melakukan apa yang mereka percayai, apa yang mereka yakini dari Engkau. Roh Kudus bantu sehingga semua jemaatmu yang hadir hari ini mendengarkan firman, semuanya diberkati oleh Tuhan dan semuanya memiliki iman. Bahkan jemaat yang tidak dapat hadir pun hari ini, kami berdoa bagi setiap mereka. Tuhan yang memelihara hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang membutuhkan pintu Tuhan bukakan jalan, dan Tuhan bukakan pintu keluar di tengah-tengah masalah mereka.
bahkan yang mengalami kelemahan fisik sekalipun Tuhan bantu. Yang belum mendapat pekerjaan, doa kami Tuhan bukakan jalan agar mereka mendapat pekerjaan. Sehingga tidak ada jemaat-Mu dari tempat ini yang menganggur. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dengan cara-Mu yang ajaib, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, terbukalah jalan itu. Di dalam nama Yesus setiap jemaat mendapat pekerjaan yang terbaik. Di dalam nama Yesus setiap jemaat-Mu mendapat tempat untuk menghasilkan uang dengan baik. Di dalam nama Yesus, ini doa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan datang dan jadilah kehendak dan kerajaan-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam tempat tinggal kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, bahkan di gereja ini, sama seperti di surga. Di dalam nama Yesus dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Haleluya.